Om Swastiastu, semoga Ibu dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, kami SGDB 2 akan melakukan presentasi dari Student Project. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nima Dedesia Widya dengan 3 digit NIM terakhir 048, dan berikut adalah daftar nama teman-teman saya di SGDB 2. Mrs. Noni, 35 years old, came to Puskesmas with complaints of liquid defecation, more than 6 per day. Little by little, vomiting positive, mucus positive, blood positive, and fever positive. Loss of appetite since yesterday, and she ate frozen food 2 days ago. Penyakit atau gangguan utama yang dialami yaitu disentri, di mana disentri ini merupakan infeksi usus yang menyebabkan diare berdarah dan berlendir, sering dengan disertai demam, muntah, dan nyeri perut. Penyebab umum disentri itu adalah infeksi dari Shigella ataupun parasit dari Entamuba histolytica. Makanan beku yang dikonsumsi 2 hari lalu bisa menjadi sumber infeksi bakteri ataupun parasit tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelum perkenalkan, nama saya Komang Ayudhya Percayani dengan 3 NIM terakhir adalah 034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanda-tanda penyakit dari disentri. Yang pertama adalah diare. Diare cair lebih dari 6 kali per hari menunjukkan adanya gangguan pada saluran pencernaan yang kemungkinan besar disebabkan oleh infeksi gastrointestinal yang dapat berupa infeksi bakteri, virus, ataupun parasit. Yang kedua adalah muntah. Muntah yang menyertai diare biasanya menunjukkan inflamasi pada saluran cerna bagian atas atau reaksi tubuh terhadap suatu infeksi. Yang ketiga adalah nafsu makan menurun, di mana nafsu makan menurun adalah gejala umum pada pasien dengan infeksi saluran cerna karena rasa tidak nyaman dan juga malaise. Yang keempat adalah lendir dan juga darah. Adanya lendir dan juga darah dalam tinja menunjukkan kemungkinan infeksi bakteri invasif seperti Shigella, E. coli patogen, atau infeksi lain yang menyebabkan peradangan dan juga kerusakan pada mukosa usus. Yang terakhir adalah demam. Demam merupakan suatu bentuk tanda adanya inflamasi atau infeksi sistemik yang mendukung diagnosis gastroenteritis infeksius. Lalu problem statement selanjutnya adalah masalah psikologis atau sosial. Jadi pasien mungkin mengalami kecemasan akibat gejala yang mengganggu dan juga menurunnya nafsu makan serta kekhawatiran terhadap kondisi kesehatannya. Selanjutnya adalah efek samping obat, di mana belum ada indikasi efek samping obat karena pasien datang dengan keluhan awal. Lalu yang terakhir adalah permintaan pencegahan, di mana pasien mungkin perlu edukasi mengenai kebersihan makanan dan ataupun cara pencegahan infeksi berulang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Inyaman Ananta Wijaya dengan 3 digit yang terakhir 030. Dan pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan presentasi di bagian terapeutik objektif. Yang dimana di sini saya dan teman saya membuat dari 3 bagian. Dan saya akan menjelaskan di 2 bagian pertamanya. Yaitu yang pertama mengenai penggunaan obat untuk mengatasi diagnosis. Yang dimana Shigellosis ini diobati dengan azithromycin 500 mg oral, yang mana itu digunakan sekali sehari selama 3 hari dikonsumsi. Yang mana ini dipilih karena meningkatnya resistensi terhadap fluoroquinolone, mana ini memiliki efek samping seperti mual dan peningkatan enzim hati. Pada kasus berat seperti dehidrasi atau muntah berat digunakan ceftriaxone 1-2 gram per hari secara intravena selama 3-5 hari. Yang mana lalu untuk bagian kedua adalah penggunaan obat untuk mengatasi gejala. Di mana terapi suportifnya atau untuk menangani gejala itu meliputi rehidrasi dengan ORS 1-2 liter per hari, ondansetron 4-8 mg dari oral atau intravena tiap 8 jam atau 3 kali sehari. Untuk muntah, yang mana itu hindari pasien dengan aritmia. Dan juga paracetamol 500-1000 mg tiap 6-8 jam untuk demam. Dan loperamid harus dihindari karena dapat memperburuk dari infeksinya. Perkenalkan, saya Isabel Aurelia Boral dengan 3 digit NIM terakhir 028. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya mengenai terapeutik objektif. Jadi terapeutik objektif yang bisa dilakukan setelahnya adalah edukasi pasien dan juga keluarga. Pencegahan penularan shigellosis itu sangat penting untuk memutus rantai infeksi. Langkah utama dapat meliputi mencuci tangan dengan sabun setelah buang air besar dan sebelum makan, serta menghindari berbagi peralatan makan atau barang-barang pribadi.
Dalam hal penanganan makanan, penting untuk menghindari konsumsi makanan beku yang tidak dipanaskan ulang maupun makanan mentah, dan memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi sudah matang atau melalui proses penyaringan yang memadai. Pemantauan kondisi pasien juga perlu dilakukan secara ketat. Perhatikanlah tanda-tanda bahaya. Pasien disarankan segera kembali ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam lebih dari 39 derajat Celcius yang tidak membaik bahkan dengan pemberian paracetamol. Dan juga saat pasien menunjukkan tanda-tanda dehidrasi seperti tubuh lemas, mata cekung, dan produksi urin yang sedikit, atau jika darah dalam tinja semakin banyak. Penggunaan oral rehydration salts atau ORS juga harus dilakukan dengan benar, yaitu dengan melarutkan 1 saset ORS dalam 200 ml air matang dan diminum sedikit demi sedikit setiap 5-10 menit. Dengan pendekatan ini diharapkan terapi shigalosis bertujuan tidak hanya untuk mengatasi infeksi dan mencegah komplikasi, tetapi juga untuk memutus rantai penularan di masyarakat. Baik dokter, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai suitability. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eros Saptirgauga Karo dengan digit yang terakhir 040. Dalam menangani kasus diare akut yang dialami Miss Noni, yang disertai lendir, darah, muntah, dan demam, penggunaan ciprofloxacin 500 mg diminum 2 kali sehari selama 3 hingga 5 hari dinilai sebagai pilihan terapi yang tepat dan masuk akal. Ciprofloxacin adalah antibiotik dari golongan quinolon yang terbukti efektif melawan bakteri penyebab diare invasif seperti Shigella, Salmonella, dan E. coli tipe enteroinvasif. Obat ini bekerja dengan baik, memiliki jadwal minum yang sederhana, 2 kali sehari, dan tersedia dalam bentuk tablet yang mudah dikonsumsi oleh pasien dewasa. Dari sisi ketersediaan dan biaya, ciprofloxacin tergolong obat generik yang harganya terjangkau dan umumnya tersedia di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk puskesmas. Secara umum, ciprofloxacin aman digunakan pada pasien dewasa yang tidak memiliki gangguan fungsi ginjal ataupun hati. Meski begitu, obat ini tidak dianjurkan untuk wanita hamil, menyusui, ataupun anak-anak di bawah usia 18 tahun karena dikhawatirkan berdampak pada pertumbuhan tulang dan sendi. Interaksi obat juga perlu diperhatikan, terutama jika digunakan bersamaan dengan NSAID atau obat yang bisa mempengaruhi irama jantung atau QT interval. Dalam kasus Miss Noni, ia tidak termasuk kelompok yang berisiko tinggi, seperti ibu hamil, lansia, anak-anak, ataupun pasien dengan gangguan ginjal atau hati, dan juga tidak ada riwayat alergi terhadap antibiotik quinolon. Oleh karena itu, dari sisi efektivitas, keamanan, kemudahan penggunaan, ketersediaan ciprofloxacin menjadi pilihan terapi yang sesuai untuk infeksi saluran cerna yang sedang ia alami. Sekian dari presentasi, saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Kadek Karayana Deva dengan 3 digit NIM yaitu 032 dari SGD B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang suitability. Selain ciprofloxacin, Miss Noni juga dapat diberikan paracetamol. Paracetamol merupakan obat analgesik dan antipiretik yang ampuh dalam menurunkan demam dan nyeri yang mungkin menyertai dari infeksi gastrointestinal. Paracetamol secara klasik dianggap sangat aman dengan risiko efek samping gastrointestinal yang minimal dibandingkan dengan NSAID. Paracetamol tersedia dalam bentuk tablet atau sirup hingga mudah diberikan secara oral dengan dosis standar yaitu 500 sampai 1000 mg setiap 4 hingga 6 jam. Maksimal 4 gram per hari dan biasanya diberikan dalam waktu singkat sehingga demam mereda. Dalam menggunakan paracetamol, kita harus tetap berhati-hati terhadap pasien yang memiliki gangguan fungsi hati atau penggunaan obat yang dapat berinteraksi seperti warfarin. Paracetamol juga relatif aman digunakan pada ibu hamil, menyusui, anak-anak, dan lansia, selama sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Efek samping yang umum terjadi yaitu muntah dan gangguan pencernaan ringan yang jarang terjadi dan bersifat sementara. Baik, mohon izin dokter. Sebelum itu, perkenalkan saya Anak Agung Kutur Haitriadi dengan NIM 24025111042. Yang dimana pada kali ini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya itu Kara, yang dimana tetap masih dalam topik suitability. Nah,
Di samping itu, terapi rehidrasi dengan Oralit atau Oral Rehydration Solution yang disingkat dengan ORS merupakan komponen krusial dalam penanganan diare akut, terutama pada kasus seperti Mrs. Noni yang mengalami diare dan muntah berulang. ORS mengandung kombinasi glukosa dan elektrolit penting seperti natrium dan juga kalium, yang berfungsi untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang dan memulihkan keseimbangan elektrolit. Formulasi ORS dengan osmolaritas rendah yang direkomendasikan oleh WHO terbukti lebih efektif dalam mengurangi volume tinja, mempercepat pemulihan, dan menurunkan kebutuhan cairan intravena tanpa meningkatkan risiko hiponatremia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan ORS dengan osmolaritas rendah dapat memperpendek durasi diare dan mempercepat rehidrasi, menjadikannya pilihan yang sangat tepat untuk digunakan di layanan primer seperti puskesmas. Dengan kombinasi ciprofloxacin untuk mengatasi infeksi, paracetamol untuk meredakan gejala, dan ORS untuk mencegah dehidrasi, tata laksana Mrs. Noni dapat disusun secara rasional, efektif, dan aman. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nyoman Teja Sentosa dengan NIM 24025111038. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan terkait penulisan resep obat berdasarkan kasus yang diberikan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terkait obat-obat yang perlu diresepkan. Yang pertama, ada ciprofloxacin 500 mg, di mana pemberiannya 1 tablet pada pagi dan sore, 2 kali sehari selama 3 hari. Pemberian harus dihabiskan meskipun gejala sudah membaik, di mana kontraindikasinya adalah produk susu karena dapat mengurangi efektivitas daripada obat. Efek samping yang diberikan adalah mual, nyeri perut, dan juga pusing. Dan catatan penting jika terjadi reaksi alergi, harus segera dihentikan dan harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Obat yang kedua adalah paracetamol 500 mg, yang dimana pemberiannya 1 tablet 3 kali sehari, dan untuk pemberiannya diberikan jeda minimal 4 jam antar dosis. Dan obat terakhir adalah Oralit saset, di mana pemberiannya adalah 1 saset dilarutkan dalam 200 ml air matang dan diminum setiap kali setelah melakukan buang air besar cair. Kemudian larutan harus dibuat segera mungkin dan harus segar setiap hari dan tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam. Apabila terjadi mual, proses pengonsumsian Oralit harus diminum secara perlahan sedikit demi sedikit, dan untuk pembuatannya atau pengonsumsiannya harus dilakukan karena penting dapat mencegah terjadinya dehidrasi, terutama terjadi diare yang kronik terjadi lebih 6 kali dalam sehari. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait peresepan atau penulisan resep obatnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait penulisan resep obat. Jadi berdasarkan obat-obat yang telah diresepkan sebelumnya, adapun penulisan resepnya yaitu sebagai berikut. Resepi ciprofloxacin 500 mg bentuk sediaan tablet numero 6, Signa 2DD, tablet 1, Mane et Vespere for 3 days. Untuk 2 obat selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Gede Bagus Susila Pratinan Cayoka dengan NIM 24025111046. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penulisan dari resep obat. Adapun resep obat yang kedua yakni resipe paracetamol 500 mg tablet numero 15. Signatura 3DD tablet numero 1 Pro Renata. Dan obat yang ketiga yakni resipe Oralit saset numero 1 Signatura 1DD soft in 200 ml aqua. Baik dokter, perkenalkan nama saya Niputu Pandeindiartari dengan 3 digit NIM terakhir 036. Saya mohon izin untuk menjelaskan mengenai instruksi obat yang telah dibuat sebelumnya. Yang pertama mengenai
Ciprofloxacin 500 mg sebanyak 6 tablet yang dimana diminum sebanyak 2 kali sehari, 1 tablet pagi dan sore selama 3 hari, dan obat ini harus tetap dihabiskan meskipun gejala mulai membaik karena ini merupakan obat antibiotik. Selain itu juga untuk memastikan bakteri benar-benar hilang dan tidak menyebabkan kekambuhan kembali saat telah terjadi pemulihan. Selain itu juga obat dapat kita berikan edukasi kepada pasien agar menghindari produk susu seperti susu, keju, yogurt dalam waktu dekat saat peminuman obat karena bisa menurunkan efektivitasnya. Lalu selain itu ada paracetamol 500 mg sebanyak 15 tablet yang dimana kita berikan instruksi bahwa diminum 3 kali sehari sebanyak 1 tablet pada pagi, siang, dan sore hari, diberi jarak minimal 4 jam antar dosis saat dikonsumsi, dan paracetamol ini tergolong obat yang aman, namun tidak diharapkan untuk mengonsumsi dengan paracetamol lainnya atau obat-obatan yang mengandung paracetamol. Selain itu juga yang terakhir ada Oralit sebanyak 15 saset yang dimana kita dapat berikan edukasi seperti meminumnya 1 saset Oralit dilarutkan dalam 200 ml air matang lalu diminum setiap kali setelah buang air besar yang cair, dan juga larutan Oralit sebanyak itu dibuat agar setiap hari dan tidak disimpan dalam 24 jam. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan, namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Madhiratna Dirwanti dengan 3 digit terakhir yaitu 026. Bagian monitor, evaluate, dan juga stop terapi. Untuk memastikan efektivitas pengobatan dan memantau potensi efek samping atau kegagalan terapi, disarankan untuk melakukan kontrol ulang dalam 24 jam sampai 48 jam setelah terapi berlangsung. Jika gejala memburuk atau tidak ada perbaikan dalam waktu tersebut, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk mempertimbangkan kemungkinan penyebab lain atau komplikasi. Yang pertama ada kemajuan pengobatan, yaitu melakukan kontrol ulang dalam 24 jam sampai 48 jam untuk menilai respon terhadap terapi, rehidrasi, dan perbaikan gejala. Selanjutnya ada efek samping untuk memantau tanda-tanda dehidrasi seperti penurunan frekuensi buang air kecil, mulut kering, dan juga pusing. Jika gejala itu muncul, segera melakukan evaluasi ulang. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ida Yudhurcanaswari dengan 3 digit NIM terakhir adalah 044. Jadi pada hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, di sini ada kegagalan terapi, yaitu jika gejalanya tidak membaik atau memburuk dalam 48 jam, pertimbangkan kemungkinan infeksi bakteri maupun komplikasi lain, dan juga lakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Lalu, edukasi pada orang tua atau keluarga tanda bahaya yang harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan, seperti diare atau muntah terus-menerus, tidak bisa minum, kejang, ataupun kesadarannya itu menurun. Pencegahannya itu simpel, mulai dari cuci tangan, memakai sabun, hingga kebersihan makanan. Baik, sekian dokter untuk presentasi dari hasil diskusi mengenai student project kami, yaitu kelompok SGDP 2. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.